Anda pasti pernah kan janji ke diri sendiri mau berubah, tapi kok gagal terus? Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar rahasia kenapa sih berubah itu rasanya susah banget. Dan gimana satu strategi simple yang sering banget kita lupain justru bisa jadi kunci utamanya. Kita semua tahu rasanya gimana. Kita tahu banget harusnya makan lebih sehat, lebih rajin olahraga, atau berhenti nunda-nunda pekerjaan. Rencananya ada, kita tahu persis apa yang harus dilakuin, tapi entah kenapa kita tetap aja nggak bergerak. Pertanyaannya, kenapa ya? Jawabannya tuh sebenarnya simple, tapi ngena banget. Pikiran kita itu pada dasarnya terbelah. Coba bayangin ada dua kekuatan di dalam kepala kita yang saling tarik-menarik. Dan seringnya, kemauan mereka itu beda arah. Biar gampang, kita pakai analogi keren dari buku Switch. Sisi rasional kita itu si penunggang. Dia yang bisa mikir, bikin rencana, dan punya tujuan. Nah, dia ini duduk di atas gajah raksasa. Gajah ini adalah sisi emosional kita, sumber energi, nafsu, dan kebiasaan. Si penunggang emang kelihatannya pegang kendali, tapi kalau sampai terjadi perdebatan antara dia dan gajah seberat 6 ton, coba tebak siapa yang menang. Jelas gajah lah, kekuatannya jauh lebih besar. Eits, ini bukan cuma cerita dongeng loh. Secara ilmiah, ini sejalan banget sama temuan psikolog Daniel Kahneman. Otak kita itu punya dua sistem. Sistem satu yang otomatis, cepat, dan emosional, persis kayak gajah kita. Dan sistem dua yang analitis, pelan, dan butuh usaha. Ya, ini si penunggang kita. Oke, jadi biar jelas ya, penunggang kita adalah sistem 2 yang analitis, dan gajah kita adalah sistem 1 yang kuat dan otomatis. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Si penunggang atau sistem 2 kita punya satu kelemahan yang fatal banget. Kelemahan fatalnya adalah ini, kendali diri itu bisa habis. Anggap aja kayak baterai HP atau otot yang kita pakai olahraga. Tiap kali kita menolak godaan, maksa diri buat fokus, atau ambil keputusan yang sulit, kita itu lagi nguras energi si penunggang. Lama-lama, dia pasti capek. Dan inilah inti masalahnya. Kegagalan kita untuk berubah itu seringkali bukan karena kita males, tapi karena si penunggang udah kelelahan. Setelah seharian dia berjuang keras ngendaliin si gajah, tenaganya habis. Jadi, pas malam tiba dan ada godaan kecil kayak sepotong kue, dia udah nggak punya kekuatan lagi buat nolak. Terus gimana solusinya? Nah, kerangka dari buku Switch nawarin 3 strategi. Pertama, kita harus arahkan si penunggang dengan tujuan yang super jelas. Kedua, kita motivasi si gajah biar dia mau gerak. Dan yang ketiga, ini nih yang paling sering diabaikan tapi paling dahsyat, yang bakal jadi fokus kita adalah membentuk jalan. Yuk, kita dalami lebih jauh. Apa sih membentuk jalan itu? Idenya sederhana, tapi radikal. Kalau Anda mau mengubah perilaku, jangan fokus mengubah orangnya, ubah lingkungannya. Wajikannya gini, daripada kita buang-buang energi penunggang yang terbatas itu buat berantem sama gajah, kenapa nggak kita bikin aja jalan yang kita inginkan itu jadi jalan yang paling gampang dan paling mulus buat dilewatin. Jalan ini tuh maksudnya lingkungan Anda secara luas, mulai dari hal fisik kayak tata letak ruangan, sampai hal digital kayak notifikasi di HP, bahkan proses kerja dan budaya di sekitar kita. Semuanya itu adalah bagian dari jalan yang kita lalui setiap hari. Tujuannya simpel banget, buat aja perilaku yang baik jadi sedikit lebih gampang, dan perilaku yang buruk jadi sedikit lebih susah. Kita ini pada dasarnya lagi membangun sebuah jalan menurun yang otomatis mengarah ke kebiasaan baik yang kita tuju. Contohnya, ada di mana-mana. Mau makan lebih sedikit, pakai aja piring yang lebih kecil. Itu membentuk jalan. Susah termotivasi lari pagi? Siapin sepatu dan baju lari di samping tempat tidur dari malamnya. Itu juga membentuk jalan. Lihat deh, Amazon dengan tombol one click-nya. Mereka itu sengaja menghilangkan semua hambatan biar Anda belanja terus. Nah, mereka tuh jagonya membentuk jalan. Salah satu teknik membentuk jalan yang paling efektif itu namanya pemicu aksi. Caranya gampang, kita tempelin kebiasaan baru ke kebiasaan lama yang udah jalan otomatis. Misalnya, sehabis seduh kopi, saya akan minum kopi sambil baca buku. Ini bikin kebiasaan baru jadi jalan sendiri tanpa perlu dipikirin, jadi energi si penunggang tetap aman. Ada alat lain yang kelihatannya sepele tapi luar biasa ampuh, daftar periksa atau checklist. Kenapa? Karena checklist itu menghilangkan keharusan kita untuk berpikir.
Checklist ngasih si penunggang peta jalan yang jelas. Lakukan ini, lalu ini. Ini mengurangi kelelahan mikir dan bikin tindakan yang benar jadi pilihan otomatis. Seperti yang dibilang James Clear, Anda tidak naik ke level tujuan Anda jatuh ke level sistem Anda. Nah, inilah inti dari membentuk jalan. Ini bukan soal punya tujuan yang lebih tinggi, tapi soal membangun sistem atau lingkungan yang mendukung tujuan itu. Tanpa sistem yang baik, penunggang yang paling kuat sekalipun pada akhirnya bakal kelelahan juga. Jadi, apa pelajaran utamanya? Kunci perubahan sejati itu bukan soal punya disiplin lebih, tapi tentang merancang lingkungan yang lebih baik. Berhentilah menyalahkan penunggang Anda yang udah capek itu. Mulailah perbaiki jalan yang ia lalui. Sebagai penutup, coba deh pikirkan ini. Perubahan super kecil apa yang bisa Anda lakukan pada jalan Anda hari ini juga? Mungkin cuma memindahkan cemilan sehat ke bagian depan lemari atau mematikan notifikasi media sosial. Ingat, perubahan besar itu seringnya dimulai bukan dari kemauan baja, tetapi dari jalan yang dibuat sedikit lebih mudah. Konten ini dibuat oleh Edna Aurelia untuk Simpulku.